Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Kami, keluarga besar Al-Fityan School Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat terus bisa beribadah di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir insyaallah. Alhamdulillah, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-28. Artinya tidak lama lagi bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah ini meninggalkan kita semua. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, apakah Ramadan kita tahun ini telah diisi dengan amal-amal, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada amal ibadah yang kita laksanakan, bahkan nauzubillah tanpa berpuasa dan tidak ada dapat pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam man shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan suatu apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan ini dari kita semua dan bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan maksimal mungkin, sehingga Ramadan kita akan berbuah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah istiqomah. Istiqomah dalam arti dapat dengan konsisten melanjutkan amalan-amalan yang selama bulan Ramadan ini kita laksanakan, kita bisa lanjutkan di bulan Syawal nantinya, atau di bulan di luar Ramadan. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah ini bisa berlanjut pada hari-hari di luar Ramadan insyaallah. Walaupun sedikit demi sedikit peningkatan ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, maka insyaallah Allah lebih mencintai amalan-amalan yang sedikit tapi terus menerus, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang artinya amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus atau da'awam, walau jumlahnya sedikit. Muttafaqun alaih. Secara lebih mendalam, istiqomah adalah konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara yang haram. Istiqomah bukan perkara yang mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Tapi walaupun demikian, kita tidaknya sudah berniat untuk istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian dan cobaan yang dapat menyebabkan kita tidak istiqomah. Oleh karena itu dibutuhkan niat dan komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Orang yang berhasil istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka surgalah tempatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat ke-30.
Jadi di sini telah dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah dengan keimanannya, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk melindunginya, untuk memberikan rasa aman, untuk menghilangkan rasa takut dan rasa sedih kepada orang tersebut, dan akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menurut Abu Bakar bermakna mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, sedangkan menurut Ibnu Abbas adalah mereka konsisten dalam melaksanakan kewajibannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan nabinya untuk istiqomah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Maknanya, maka karena itu serulah kepada mereka dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Quran surah Asy-Syura ayat ke-15. Salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahnya." Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsummastaqimu." Yang artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita agar istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official rahimakumullah. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini. Fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang mana artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Hud ayat ke-112. Mengupayakan istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah apa yang dibayangkan. Tetapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan ibadahnya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah untuk terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Bukankah kita diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang dai yang dapat mengajak orang untuk berbuat kebaikan? Ditambah lagi Rasul juga mengatakan khairun nas anfa'uhul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang di sekelilingnya. Ada 4 cara agar kita tetap istiqomah saat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat. Cara agar tetap istiqomah saat beribadah pada bulan suci Ramadan ialah meluruskan niat dengan hati yang ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan menjadi terasa mudah apabila kita sungguh-sungguh meniatkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, hadis yang sangat populer, hadis yang Ustadz yakin semua menghafalnya. Itu hadis pertama dalam hadis Arba'in, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di mana artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanya tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan dengan niat dan tekad yang kuat kita bisa istiqomah untuk menjalankan rutinitas amaliyah kebaikan kita pada hari-hari di luar Ramadan. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official rahimakumullah, setelah niat dan tekad yang kuat, maka adapun poin kedua agar istiqomah kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini berlanjut ke bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan, maka langkah kedua adalah ikhtiar.
Ikhtiar merupakan salah satu bentuk usaha kita agar segala kebaikan dan amal yang sudah biasa kita kerjakan di bulan Ramadan dapat kita laksanakan, kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Ikhtiar adalah buah dari niat. Setelah kita berniat, maka kita diminta untuk berikhtiar. Berikhtiar berarti berusaha mengerjakan amal-amalan yang tentunya sudah biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Berikhtiar dengan maksimal agar apa-apa yang kita niatkan bisa terwujud dan terlaksana. Setelah kita berikhtiar maksimal, maka kita diminta untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah tidak menilai hasilnya, tapi Allah menilai proses dari ikhtiar kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Mulk ayat ke-29. Dalam ayat ini, dalam firman Allah ini jelas-jelas dikatakan bahwasanya ketika kita sudah berusaha, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, maka kita diminta untuk bertawakal. Dan di akhir ayat tadi dijelaskan bahwa kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya setelah kita berupaya untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menentukan bagaimana hasil dari ikhtiar dari usaha kita. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan Medan Official rahimakumullah, setelah berikhtiar tentunya yang ketiga untuk bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan, langkah yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh menjadi cara, menjadi sarana agar kita tetap bisa istiqomah. Karena dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh dan soleha, teman-teman yang selalu menyerukan kebaikan, insya Allah kita akan bisa dengan istiqomah menjalankan ibadah yang selama ini pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak berteman dengan orang-orang yang mungkin mengajak ke dalam kebaikan, maka niscaya kita akan terikut, kita juga akan terbawa untuk mengikuti langkah-langkah teman kita yang mungkin kurang baik dan kurang bermanfaat. Pergaulan sangat mempengaruhi kepribadian manusia. Maka dari itu, agar kamu tetap istiqomah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, karena kamu akan terbawa pada hal-hal yang baik dan terhindar dari keburukan. Jika kamu bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka mereka bisa menjadi teman saat beribadah dan senantiasa menjagamu dalam kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, yang mana artinya seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi maksudnya, dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membelinya atau minimal dapat bau dari minyak wangi. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat bau yang tidak enak atau kotoran dari besinya. Jadi begitulah ibaratkan orang-orang yang bisa terpengaruh oleh hubungan pertemanan, sehingga kita diminta untuk selalu bisa menjaga orang-orang di sekitar kita, berkumpul dengan orang-orang yang soleh-soleha, berteman dengan orang-orang yang baik sehingga menularlah kebaikannya. Begitu pula apabila kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik atau akhlak yang tidak baik, baik itu akhlak, ucapan dan yang lainnya, niscaya pasti kita akan sedikit demi sedikit terpengaruh dan mengikut mereka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga lingkungan kita, karena lingkungan ini sangat
berpengaruh sekali terhadap perkembangan karakter, perkembangan sosial kita. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official, adapun langkah keempat yang merupakan langkah terakhir setelah kita berniat dan bertekad yang kuat diiringi dengan ikhtiar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menjaga lingkungan di sekitar kita, berteman dengan orang-orang yang soleh soleha untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Yang terakhir adalah berdoa. Doa ini adalah senjatanya umat Islam. Banyak sejarah, banyak kisah di mana doa menjadi senjata umat Islam sehingga doanya diijabah dan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika perang Badar, umat muslim yang sedikit melawan orang kafir yang begitu banyak, jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat. Dalam satu riwayat 300 melawan 1000 pasukan dan dimenangkan oleh umat Islam saat itu tidak lain tidak bukan karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan doa menjadikan tanda bahwasanya kita adalah seorang hamba yang hanya bisa berusaha, hanya bisa berikhtiar, tapi doa menjadi penentu agar apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju diridhoi dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, mumpung masih ada 1 hari lagi ya, kalau ini 28, tahun ini kita berpuasa sampai dengan 29 hari, dan ada 1 hari lagi, kalau bisa dibilang sama hari ini 2 hari, kita terus bisa memaksimalkan ibadah kita, amal-amal kita, dan seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini Allah mengijabah doa kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghaffar ayat ke-60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin, di mana artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa pasti akan dicap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini sangat penting dan sangat menentukan apabila kita memang mau mewujudkan keinginan, mewujudkan niat kita agar bisa terlaksana di hari-hari kemudian, agar bisa diijabah Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat di atas kita diminta untuk terus berdoa. Semoga niat kita untuk istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan di bulan Ramadan ini bisa dengan istiqomah kita laksanakan di luar bulan Ramadan, sehingga di bulan Syawal nanti meningkatlah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Hal ini sesuai dengan makna Syawal. Syawal itu sendiri artinya peningkatan, dan mudah-mudahan di bulan Syawal nanti meningkatlah amal kita, meningkatlah ibadah kita, meningkatlah kebaikan-kebaikan yang terpancar dari diri kita, dan itu menandakan bahwasanya Ramadan kita Ramadan yang sukses, Ramadan yang berhasil, Ramadan bulan tarbiyah yang bisa mendidik kita ke depannya menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi di bulan Syawal diharapkan setelah bulan Ramadan kita ikuti selama 1 bulan penuh, di Syawal nanti meningkatlah seluruh kebaikan-kebaikan dan amaliyah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan dan bisa istiqomah dalam ketaatan di bulan Ramadan ini dan dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official rahimakumullah. Demikianlah kultum yang singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat para pemirsa, khususnya bagi saya pribadi selaku hamba yang lemah dan penuh kurangan. Segala kebaikan dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
dan segala kekurangan, kesalahan, keburukannya datang dari ana pribadi. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik. Selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Dan dari sini kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami sampai kami menaklukkannya. Al-Fityan School Medan. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Ilmu Syariah Al-Wafa. STIS Al-Wafa. Di STIS Al-Wafa. Di mana di sini kampus di sini luar biasa, bangunannya hebat luar biasa, megah luar biasa. Gedung-gedung yang ada di sini membuat kita jadi teringat dengan Timur Tengah. Dan sangat menarik teman-teman, di sini ada 2 program studi yang ditawarkan, yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Wafa sangat luar biasa, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga ya Rabb Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa menjadi manaratul ilmi wal huda, ya, sumber ilmu, menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Insya Allah Al-Wafa ini bermanfaat, Al-Wafa ini berkualitas, sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang mumpuni. Yuk, daftarkan putra-putri Anda di STIS Al-Wafa Bogor. Kami tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظمأ وافتلت العروق وثبت الأجر insyaallah. Kami, keluarga besar Yayasan Al-Fidyan Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.